Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang tafsir tarbawi, fungsi manajemen pelaksanaan dan pengendalian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Romlatus Sadia dengan NIM T201871116. Kami sebagai kelompok 10 mempunyai 5 subbab bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, ada ayat tentang pelaksanaan dan pengendalian. Yang kedua, terjemahan dan asbabun nuzul. Yang ketiga, pengertian pelaksanaan dan pengendalian. Yang keempat, tafsir ayat menurut para musafir. Yang kelima, tafsir ayat dalam manajemen pendidikan. Kali ini saya kebagian untuk menjelaskan subbab yang kelima, yaitu tafsir ayat dalam manajemen pendidikan. Di sini saya mengambil 2 surat, yaitu surat Al-Kahfi dan surat Al-Infitor. Yang pertama ada surat Al-Kahfi ayat 2. Di sini Mufassir menafsirkan fungsi pelaksanaan dalam surat Al-Kahfi ayat 2 terdapat dalam potongan ayat ya'malu sholihin, yang artinya mengerjakan, melakukan, atau melaksanakan amal perbuatan yang baik. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh G.L. Terry bahwa pergerakan atau pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting. Sebab apa? Sebab dengan fungsi ini maka rencana dapat terlaksana dalam kenyataan. Juga ada sebuah kata yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal sholih bahwa mereka akan mendapat ganjaran yang baik. Hal itu menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan diperlukan adanya pembimbingan dan pemberian motivasi agar seluruh komponen itu dalam organisasi dapat menjadikan proses pencapaian tujuan sebagai pencapaian tujuan masing-masing, sehingga pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Di sini menurut Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain surat Al-Kahfi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama sebagai jalan yang lurus, bimbingan yang lurus, lafal qayyiman menjadi hal yang kedua dari lafal Alkitab di atas tadi dan sekaligus mengukuhkan makna yang pertama. Nah, yang kedua yaitu untuk memperingatkan, menakut-nakuti orang kafir dengan Al-Quran itu akan siksaan dan akan adanya sebuah azab. Yang ketiga yaitu yang sangat keras dari sisinya, dari sisi Allah. Jadi ketika ada seseorang yang berjalan tidak lurus, tidak pada jalannya, maka Allah itu menakut-nakuti dan memberikan teguran kepada mereka. Ya, yang keempat yaitu dan memberi berita gembira pada orang-orang yang beriman yang mengadakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Di ayat pertama Allah menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak akan didapati adanya kebengkokan, tidak ada kontradiksi atau pertentangan. Itu karena salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai bimbingan yang lurus atau qayyiman. Selain sebagai bimbingan yang lurus, Allah menyampaikan melalui Al-Quran ini apa-apa yang bakalan Allah timpakan kepada orang-orang yang menentangnya dan mendustakannya serta tidak beriman kepadanya. Al-Quran juga memperingatkan mereka akan pembalasan yang keras dan siksaan yang disegerakan di dunia serta yang ditangguhkan sampai hari kiamat. Nanti sebagaimana firman-Nya yang berbunyi liyunzira ba'sa syadidan min ladunhu. Nah, dengan Al-Qur'an ini mereka yang imannya dibuktikan bahwa mereka akan mendapat kabar gembira bahwa kalau mereka melakukan hal-hal yang baik gitu dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa yubasyirul mu'minin. Yang kedua di sini ada surat Al-Infitor ayat 10 sampai dengan 12. Korelasi tafsir Al-Infitor ayat 10 sampai 12 dengan pengawasan menyebutkan bahwa seorang pengawas dalam sebuah organisasi harus mampu menjaga lembaganya agar fungsi manajemen sebelumnya seperti perencanaan, perorganisasian, dan pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kesepakatan awal. Maka
Pengawasnya itu harus merupakan orang-orang yang ahli dalam bidang kepengawasan, yang memiliki kompetensi dalam bidangnya sesuai dengan uh, Engkoswara dan Aan, yaitu mengatakan bahwa seorang pengawas harus memiliki latar belakang pendidikan kepengawasan karena mereka akan diberi tanggung jawab untuk merancang, melaksanakan, memonitoring, dan menilai program kepengawasan yang membutuhkan kemampuan manajemen pendidikan. Dan hal itu adalah pengawas telah mengikuti pendidikan kedinasan, yaitu dengan dibuktikan dengan adanya STTPL. Jadi jika pengawas ingin melakukan pengawasan harus dibuktikan dengan mengikuti kedinasan tersebut. Al-Infitor ini saya mengambil dari dua tafsir, yaitu menurut tafsir Kemenak dan tafsir Quraisy Shihab. Yang pertama yaitu tafsir menurut Kemenak, yaitu mempercayai hari kebangkitan agar mereka tidak terus-menerus lalai dan ingkar serta tidak bersiap menyediakan bekal untuk menghadapi hari perhitungan karena menyangka tidak ada yang mengawasi tingkah laku dan perbuatan mereka. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa ada malaikat-malaikat yang diberi tugas mengawasi dan mencatat semua perbuatan manusia, baik itu yang buruk maupun yang baik, dan yang melakukan dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Malaikat yang mulia ini mencatat semua amal manusia. Dalam Al-Quran, para malaikat itu disebutkan sebagai Raqib dan Atid. Allah juga berfirman, ingatlah, ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Ini ada di surat Al-Qaf, surat ke-50, ayat 17 sampai 18. Di sini para malaikat mengetahui apa yang dilakukan manusia dan mencatatnya. Tidak ada informasi dalam Al-Quran bagaimana para malaikat itu mencatatnya. Namun kita percaya Allah itu mempunyai sistem dan cara yang melampaui kemampuan manusia dalam pencatatan data tersebut. Yang kedua yaitu tafsir menurut Quraisy Shihab. Sesungguhnya diri kalian itu diawasi dan dijaga oleh para malaikat yang mulia di sisi kami, yang mencatat dan membukukan segala perbuatan. Mereka mengetahui kebaikan dan kejahatan yang kalian lakukan. Seperti yang kita tahu, penduduk bumi ini berjuta-juta sampai beribu-ribu orang. Kita tidak tahu para malaikat itu mencatat dengan cara apa. Hanya Allah yang mengetahui hal itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan dari tafsir surat Al-Kahfi dan surat Al-Infitor ini. Jika ada yang salah dalam penafsiran saya, mohon maaf. Kurang lebihnya dari saya, mohon kritikan jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.